Stimulus, nampaknya stimulus, mungkin Mas Fitra bisa jelaskan apakah ini akan efektif untuk nantinya mendorong atau mendongkrak daya beli, konsumsi dan sebagainya. Ya, stimulus ini tentu bagian dari langkah pemerintah untuk melakukan normalisasi pertumbuhan ekonomi ya. Karena kalau kita lihat di kuartal pertama ya, justru pengeluaran pemerintah itu terkontraksi 1,38%. Dibandingkan dengan tahun lalu itu di tahun 2024 di kuartal pertama itu bisa 20%. Ada aktivitas front loading ya. Sehingga pelajarannya di kuartal pertama tahun lalu kita masih bisa tumbuh 5,11%. Sekarang cuma tumbuh 4,87%. Sehingga ya sebenarnya kita agak miss kemarin di peristiwa Lebaran ya. Karena Lebaran itu harusnya menjadi momentum pertumbuhan. Tetapi ya sudahlah, pemerintah berusaha untuk mengkompensasi di kuartal kedua. Tetapi sekali lagi ini kan isu di hilir dan saya rasa ini sifatnya sangat ad hoc. Tapi saya rasa ini juga sudah lebih mending lah karena sudah banyak menyasar middle class. Selain misalnya ada dari 6 paket stimulus ada satu yang memang menyasar bansos ya 18 juta penerima manfaat. Tetapi yang 5 lagi sebenarnya tujuannya ke middle class. Nah middle class ini Mbak Sally kita melihat bagaimana mereka berjalan atau berjuang sendirian ya. Mereka bukan orang kaya, tapi mereka juga bukan orang miskin. Ketika mereka kesulitan mereka nggak dapat bansos. Sehingga yang mereka lakukan adalah ya berjuang sendirian. Nah sehingga pemerintah saya rasa berusaha untuk menemani mereka di situ. Untuk kemudian memberikan bantuan-bantuan. Hanya saja sekali lagi ini permasalahan di isu hilir. Misalnya tadi bantuan subsidi upah yang di bawah 3,5 juta rupiah itu akan ditambah. Oke itu bagus. Tapi permasalahan begini, kita harus bangkitkan lagi isunya ke isu industri. Kalau misalnya industrinya itu tertekan, ya kesempatan kerjanya kan juga tertahan. Ya bagaimana kita lihat sekarang ada korelasi yang tidak sinkron gitu ya antara angka pengangguran dengan angka PHK. Misalnya begini, kita melihat dari tahun lalu sampai sekarang ya 96 ribu ya, ada beberapa versi ya, tapi pakai versi yang formal 96 ribu yang sudah di PHK, tetapi kok justru angka pengangguran kita turun ya. Angka pengangguran kita tahun lalu di bulan Agustus 4,91, di bulan Februari tahun ini 4,76%. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya mereka tetap di PHK, betul, tetapi mereka terserap ke sektor informal. Mana saja sektor informal? Salah satu ojol. Ya, jadi mereka ketika dicaca BPS masih tercatat sebagai orang yang bekerja, sehingga angka pengangguran mungkin seakan-akan turun, tetapi sebenarnya masih apa ya? Kalau kita lihat dari sisi income drop. Kenapa? Berubah dari sektor formal ke sektor informal. Contohnya apa? Kalau kita lihat data LPS terbaru jumlah tabungan masyarakat 98,8% masyarakat Indonesia itu tabungan di bawah 100 juta. Rata-rata di antara 98,8% itu sekarang tabungannya tinggal 1,7 juta rupiah per April. Dibandingkan 2019 3 juta rupiah. Artinya orang makan tabungan, income-nya drop karena sektor informal semakin tertekan. Nah kalau kita lihat apa sih yang membuatnya tertekan? Yang pertama memang karena ada tekanan global ya. Tadi disampaikan Pak Sujipto juga. Ada COVID ya, pandemi global. Terus kemudian kita melihat pada isu Rusia dan Ukraina. Kita melihat juga sekarang ada tarif Trump, yang mana tarif Trump itu menurut forecast global economic institutions, IMF dan World Bank sudah merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi dunia dari sebelumnya 3% menjadi 2,6%. Artinya dari secara global, kalau tadi perusahaan Pak Suci itu adalah perusahaan yang ekspor kan, kan ekspornya mengkerut sehingga ya pada akhirnya mereka tertahan. Di sisi yang lain ada juga tekanan dari sisi ongkos produksi yang berasal dari depresiasi nilai tukar. Kita bisa melihat bagaimana di tahun lalu ada 5 bulan berturut-turut PMI, Purchasing Manager Index in Manufacturing, berada di level bawah 50. Artinya terkontraksi terus-menerus, salah satunya karena tekanan volatilitas nilai tukar dan juga ongkos produksi yang lain-lain ya. Termasuk mereka kesulitan untuk membayar ongkos tenaga kerja. Tapi kalau kondisi seperti ini apakah akan berlarut-larut sampai akhir tahun atau gimana nih menurut? Nah proyeksinya bisa sampai 200 ribu tahun ini. 200 ribu? 200 ribu, tapi itu yang worst case scenario ya. Kita punya ada kesempatan-kesempatan lain. Misalnya dengan isu tarif Trump ini. Justru dari simulasi yang kami buat, itu kita bisa untung dengan skenario tarif Trump 100% terhadap China, itu ada limpahan 20 billion US dollar yang bisa kita isi. Misalnya produk tekstil kita
itu bisa mengisi di Amerika Serikat yang selama ini diisi China itu justru bisa diisi oleh kita gitu kan. Dan kita bukan merupakan bagian transshipment dari China melalui Vietnam yang selama ini dituduhkan Amerika Serikat ke Vietnam. Kita bisa produksi sendiri dan kita bisa ekspor ke sana. Ada beberapa perusahaan yang sudah saya identifikasi bisa untuk menggantikan posisi itu. Jadi bisa ke sana, ada peluang-peluangnya ya. Tetapi di sisi yang lain tentu hal-hal yang terkait dengan isu-isu yang kita hadapi sekarang imminent yang sudah di PHK segala macam ini kan butuh ada solusinya juga. Dan ya solusinya adalah ya tadi harus ada bantuan kepada pemerintah untuk orang-orang di PHK ini dan juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana ya orang di PHK ini bisa masuk kembali ke tempat-tempat industri yang lebih formal gitu begitu. ya. Makanya kebijakan pertama kebijakan industri, yang kedua adalah kalau kita merujuk pada apa yang dilakukan oleh Jerman, Hartz Reform, bagaimana Gerhard Schröder waktu itu meminta Hartz temannya dari Volkswagen untuk kemudian melakukan reformasi ketenagakerjaan di Jerman melalui keberadaan mini and mini jobs, unemployment benefits dan juga peningkatan skill set. Balai kerja kita sebenarnya itu bisa sangat difungsikan untuk bisa menjaga kemampuan para tenaga kerja ini supaya mereka bisa mempertahankan skill setnya dan juga bisa pindah sektor begitu, Mbak Sally. Oke, persiapkan yang sama dengan Januari sampai Februari kemarin ini biar tepat sasaran, biar daya beli semakin meningkat, PHK mungkin bisa ditekan lagi di akhir tahun ini, Mas Fitra? Iya, ini sekali lagi ini adalah solusi ad hoc, tapi biar bagaimanapun ini adalah suatu hal yang kita butuhkan ya. Kalau di market itu kan magic word-nya adalah purchasing power. Apabila purchasing power-nya ada potensi meningkat, meskipun itu mungkin cuma sebentar, tapi itu bisa untuk memantik potensi pertumbuhan ya. Dan pada akhirnya kalau kita lihat bagaimana geliat pasar sekarang, stock market kita sudah hijau ya, salah satunya mungkin dari potensi kenaikan purchasing power itu juga. Tetapi kenaikan purchasing power tentunya harus dielah secara lebih berkesinambungan. Balik lagi kebijakan-kebijakan industrinya itu harus kebijakan-kebijakan yang memang sustainable untuk membesarkan industri, bukan untuk mengkerdilkan industri. Karena permasalahan kita selama ya puluhan tahun ini, sudah 20 tahun terakhir mengalami deindustrialisasi. Kontribusi sektor manufaktur kita sekarang tinggal 19%. Dan oleh karenanya kesempatan kerja menjadi sangat terbatas. Dan tentunya kita tidak bisa berharap bahwa sektor yang tadi ya informal tadi itu bisa menjadi formal. Susah. Ya, informalitas itu tidak bisa kemudian misalnya tadi ojol, mitra pengemudi ini kan sebagai buffer. Kalau dijadikan karyawan tetap, ya nanti akhirnya Pak Sucipto lain itu tidak bisa dong masuk untuk menjadi tempat transit gitu kan. Sementara memang iklim ketenagakerjaan kita memang belum sempurna, ya itu yang kita hadapi. Tetapi tentunya kalau kita melihat dari sisi ekspektasi ke depannya, itu selalu positif ya, untungnya Indonesia itu selalu penuh keberkahan ya. Kalau kita lihat, kita survei masyarakat, tanya kondisi ekonomi terkini bagaimana? Sulit. Tapi kalau misalnya tanya bagaimana 6 bulan ke depan, insya Allah lebih baik gitu. Itu selalu ya, dari survei indeks konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan angka yang anjlok pun, itu kalau kita lihat untuk 6 bulan ke depan itu masih cukup positif. Nah itu sebenarnya modalitas. Makanya pemerintah seharusnya juga bisa untuk kemudian memadankan kebijakan-kebijakannya dengan ekspektasi positif di masa depan. Oleh karenanya saya rasa ini meskipun sifatnya transitory sementara, tapi setidaknya bisa untuk mempertahankan level kualitas pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua. Mudah-mudahan. Bisa mempertahankan